semester 13. Anggap aja semester 7 Pak. Oh begitu ya? Oh kalau 7 bisa. Bisa, masih lama lagi. Kalau dia Ya kalau dianggap masih semester 7 masih lama, nggak masalah ini. waktunya. Iya. Santai aja lah ujian ini kan. Santai aja. Nah, Aja. Kemana aja Pak sampai semester 13 ini? Sudah punya usaha? Enggak Pak. Enggak. Dan nikah kali. Enggak juga. Oke. bisa ya semester 13 rasa semester 7. 13. Iya. Terus di Tembilan apa di Pekanbaru? Selama ini di Timbalan apa di Pekanbaru? Lama di kampung Pak. Oh di kampung. Iya. Oke, maka saya kira bukan kebun kelapa pula di situ. Bisnis nih. Bisnis ini. Nah, Iya. Angin. Kongsi-kongsi lah bisnis dengan Pak Yanto. itu. Kalau youtuber kongsi gitu kan. Ajak lah. Tadi kerja sama aja Pak. Misalnya ada panggilan sama kan. Tinggal kita strategi aja lah Pak. Strategi. Iya, ini kan sudah kajian ini kan strategi ini. Oke. Eka. Panggilnya Eka ya? Eka Purnanda. Purnanda atau Pirnanda? Purnanda Pak. Oh Purnanda. Purnanda. Oke, baik. Apa problem sebenarnya di wilayah masyarakat situ? Kenapa selalu komplain? Banyak masyarakat yang merasakan dampak dari jalan-jalan ataupun pembangunan yang belum merata tersebut Pak. Dia bukan belum merata, bangun hancur, bukan tak merata. Kamu jelek-jelekkan si Iya. Wardan belak dia Iya. bilang tak merata. Ada dibangun merata. Dia termasuk bupati yang rajin membangun daerah tubuhan. Itu. Iya. Kamu hati-hati. Hati-hati. Iya. Kamu salah satu yang Iya. jelek kan masalah. Iya. Kalau gitu sensor aja nama Bapak. Hah? Sensor aja Haji Muhammad Wardan ya Pak. Itu sensor. Iya. Ya kan? Masa dia bilang jelek-jelek semua jalan Iya. gitu kan? Iya apa enggak ya kan? Apa dia betul-betul tak bangun di situ? Tapi kayaknya dia concern kali bangun di Tembilahan itu. Iya. Di bagian kecamatannya masih banyak terdapat jalan-jalan yang rusak Pak. Baru-baru ini ada juga jembatan yang putus. Iya. Kalau nggak lama dipakai putus lah dia. Itu kan bangun periode lama. Periode ini kan belum terbaiki lagi. Sebenarnya ada keluhan gitu masyarakat juga. Ada Pak. Hah? Ini contoh keluhannya Pak. Mana keluhannya? Biasalah itu. Tanah gambut kayak gitulah dia cepat rusak. Ya kan? Tidak apa. Seluruh Tembilahan itu tanah gambut semua kan? Iya. Iya kan? Seluruh Tembilahan tanah gambut. Kosnya kan besar ini. Kosnya besar. Jadi apa namanya? Jalannya Kota 1000 parit. Semanisasi jalannya. Jalannya semenisasi. Iya kan? Semenisasi bentar. Itu di kotanya Pak. Oh kalau dia punya Kalau di kampungnya? aspal. Masih gambut. Kalau di kecamatannya jalannya pakai apa? Masih ada yang sebagian gambut, ada jalan-jalan yang Semanisasi aspal ya? tapi rusak Pak. Aspal tapi rusak. Yang kuat tuh semanisasi. Kalau aspal dia enggak sama. Nggak bisa, kan semenisasi Semen semua. ya, yang kuat. Semenisasi, maka kemudian rusak lagi. Dia nggak tahan lama, karena tanah gambut. Ntar langsung anjlok ya, rusak ya semua. Jadi apa strateginya si Forkomindo nih? Itu Kominfo. strateginya ada Diskominfo, Kopindo ya. Diskominfo. Aneh namanya. Diskominfo Persandian dan Ah, Statistik. mak. Memang namanya itu Diskominfo Persandian dan Statistik. Iya, Iya Pak. digabung. Oh digabung. Dinasnya. Iya. Nggak langsung Diskominfo aja gitu. Enggak Pak. Sandian masuk juga statistik. Sandian ya juga, statistik juga. Banyak daerah seperti itu digabung-gabung. Oh, udah aturannya begitu. Iya. Keluhan yang paling real di Tembilahan itu apa masyarakat sebenarnya kalau kamu cari? Kalau di bagian infrastruktur lebih banyak ke jalan dan jembatan Pak. Jalan dan jembatan. Iya. Keluhan mereka emang itu. Iya. Yang sudah dibangun kira-kira berapa persen kata orang Diskominfo itu? Itu sebagian Berapa persen jatah untuk infrastruktur Tembilahan pemerintah? mungkin 50% Pak. Ya mungkin. nggak mungkin, Memang mungkin bicara nggak berdasar boleh. ini. Mungkin bahaya itu. Bahaya. Soalnya belum ada nggak ada nanya ke situ. Loh kok nggak ada nanya? Kamu kan nanya sekarang kamu nanya kan proses pembangunan. Dasarnya harus itu. Dasarnya berapa persen anggaran dipakai untuk pembangunan? Karena kamu garapkan yang kamu tanya kan Kalau pembangunan. pembangunan itu Pak, waktu saya lagi meneliti ada problem masalah di situ kan. Di mananya? Waktu meriset di Diskominfo, kata bapaknya, saya ada kesalahpahaman dari judul saya Pak, disangka dari bapak Diskominfo kalau saya itu meneliti
opininya, apa neliti orang Diskominfo-nya? Yang kamu teliti siapa ini sekarang? Opininya Pak. Kalau opini masyarakat yang kamu teliti. Sekarang siapa informannya sekarang? Itu siapa? Informannya siapa sekarang? Informasinya dari Diskominfo. Ya, tapi kamu teliti masyarakat, teliti opini. Opini yang masuk ke Diskominfo. Hah? Berarti yang kamu teliti? Yang kamu teliti Diskominfo. Opini yang masuk ke dalam masuk ke Diskominfo. Opini yang masuk ke Diskominfo. Yang masukkan opini siapa? Yang masukkan opini siapa? Masyarakat. Masyarakat masukkan opini ke Diskominfo. Nah, maka Pak tanya dasarnya harus berapa persen pembangunan APBD yang dipakai untuk pembangunan. Itu dasar pertama. Cek and recheck. Cek and recheck. Iya, Pak. Karena kamu itu kan pembangunan nih, ya kan? Pembangunan di Kabupaten Indragiri ini berapa persen untuk pembangunan? Baru kemudian nanti Diskominfo bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa sekian persen sudah dibangun habis semua. Bangunan itu ada berapa kira-kira menurut kamu? Ini kamu teliti opini yang fisik aja atau yang lain? Apa ada beberapa jenis pembangunan menurut kamu di Tembilahan itu? Ada 2 jenis. Apa dua jenis? Jalan dan jembatan. Ada jembatan. Yang lain nggak ada dibangun. Nggak ada dibangun. Ada gedung-gedung Pak. Hah? Ada gedung-gedung. Lo ada? Kau bilang jalan 2 jenis saja, jalan dan jembatan. Kalau jalan dan jembatan itu itu satu jenis. Namanya jenis jalan. Yang dinas perhubungan itu yang di jalan. Itu infrastruktur. Jadi pembangunan itu ada pembangunan mental, ada pembangunan fisik, ya kan? Ada pembangunan bidang akademik, ada pembangunan di bidang infrastruktur, ada pembangunan di bidang pertanian, ada pembangunan di bidang bisa pertanian, ya kan? Pendidikan, pembangunan mental itu pembangunan di bidang agama. Duh kan ini bangunan, masa kamu nyari cuma jembatan rusak aja? Mau bangunan cuma jembatan aja? Karena saya memfokuskan ke situ Pak. Hah? Dia yang memfokuskan. Kamu yang memfokuskan, tapi orang memandang yang bangunan itu sekian aspek, tidak hanya jembatan. Bisa membangun jembatan. Hah? Oh dia, kamu ahli kamu ahli infrastruktur nanti itu jembatan dan jalan karena kota 1000 parit, Spesialis jembatan. ya kan? Jadi apa strategi yang dipakai oleh Diskominfo ini? Ada 5 strategi Pak. 5 strateginya. Strategi lebih daripada 5. Masa cuma 5? Karena saya menggunakan teori Onong Ucana FSD. Apa kata-kata teorinya? Tono. Ada 5. Apa katanya? Mengenal sasaran atau halayak, menyusun pesan, menentukan metode, pemilihan media dan peranan komunikator. Komunikatornya siapa di situ? Diskominfo. Hah? Diskominfo. Peranan ke siapa? Oke, kita lanjutkanlah kepada ahli strateginya. Silakan Pak Yantos sebagai ahli strategi. Kasih Pak Ketua. Ya. Payah kalau bertanya masih semester 7 Oh, sama situ. Ya masih semester 7, jadi jawabannya belum matang lagi kan? Iya. Masa masih muda. Iya. Sama masih. Baik Eka, nah Eka lah panggilannya ya. Ini kan opini publik, berarti yang masuk ke Diskominfo, ya. Yang kamu masuk ke opini publik ini berarti dari masyarakat, Iya. ya kan? Yang kamu teliti ini sebenarnya opini publik itu dari kapan sampai kapan? Dari Yang penelitian kamu ini? dari tahun 2018 Hah? 2019 sampai sekarang Pak. Oh, lumayan nih ya. Berapa tahun? 2018 sampai Iya, 2019. 19. sampai. Memang prodinya warga saja. Iya Pak. Jadi ini sering sekali kamu dengan warga. ini tahun-tahun politik ini kok Politik, jadi ya. Ada skripsinya jadi Ada yang tak selesai namanya. Iya. ada jembatan. Harus benar. Itu pemilihan itu maksudnya
memang kamu lihat opini publik itu meningkat dari tahun 2019 ke 22 itu, atau 1 tahun terakhir ini, menurut saya kan supaya ruang lingkup penelitian kamu ini jelas dari kapan sampai kapan. Karena kan bisa aja dulu masalah jalan itu masalah, atau dulu tidak masalah, tahu setahun terakhir ini masalah kan gitu. Jadi yang pasti memang 3 tahun ini kamu teliti. Iya, karena kemarin judul penelitian saya ini dari tahun 2019, Pak. 2019, 2022. Iya, itu maksud saya ini 4 tahun. berat itu. Karena bisa jadi per tahun itu kan berbeda opini publik. Kenapa enggak kamu ngambil setahun aja gitu, tahun terakhir misalnya. Atau waktu-waktu memuncaknya opini publik itu kamu lihat apa memang dari tahun 2019 itu sampai 22 semuanya masuk opini publik ini ke Diskominfo. Jadi kamu harus ada juga dasar pengambilan itu. Karena opini publik kan bisa dinamis ya. Bisa aja tahun lalu beda dengan tahun ini, karena kondisi yang kamu bicarakan di sini kan masalah jalan dan jembatan itu kan. Apa memang betul dari tahun 2019 itu muncul masalah opini publik tentang jalan dan jembatan itu di Indragiri Hilir ini? Nah, kamu lihatnya dari mana ya? Jadi begini yang saya tanya nih, opini yang ditanggapi oleh Diskominfo itu dari kapan sampai kapan ya dalam penelitian ini? Jadi kamu katakan 2019 sampai 2022. Iya, Pak. Betul. Bagaimana Diskominfo itu untuk mengetahui opini dari publik itu dan apa bentuk opini masyarakat itu dari 2019 sampai 2022 itu? Kamu dapat mengetahuinya dari mana? Dari berbagai media yang masuk. Media? Opini yang masuk. Ya, apa itu? Menggunakan dalam bentuk apa opini itu? Sampai ke Diskominfo itu yang diambil. Jadi pertanyaan saya, opini yang ditanggapi oleh Diskominfo itu dari kapan sampai kapan? Yang kedua, bagaimana Diskominfo itu mengetahui opini publik itu dalam bentuk apa dia mengetahui itu? Dari mana aja? Kan dia harus mengumpulkan itu kan? Nah, dari mana? Coba itu dulu, 2 itu dulu, biar jelas. Kalau memang kamu mengambil 3 tahun juga itu ya, berarti tahun 2019, 2020, dari mana dia mengetahui itu? Dari mana dapat datanya itu, Diskominfo itu? Apa, medianya apa? Dari media Facebook, Pak. Hah? Facebook. Facebook Diskominfo? Iya. Nah, jadi dari Ada Facebook juga di itu, Instagram. Instagramnya ada, apalagi? Dalam itu Diskominfo memiliki media informasi juga dari Impas, aplikasi Impas. Aplikasi ini pengaduan, Iya. pengaduan masyarakat. Aplikasi Impas itu mencakup semuanya, Pak. Maksudnya? Dia dari aplikasi Impas itu ada YouTube-nya juga, ada televisinya, ada radionya. Media-media yang lainnya juga, ada media cetak. Oh, di situ. Iya. Nah, apalagi? Dari Twitter. Jadi Facebook, Instagram, dia aplikasi. mengetahui opini publik itu dari Facebook. Bentuknya seperti apa itu? Masyarakat menyampaikan di Facebook itu. Iya. Masyarakat mengirimkan gambar gitu atau apa ke Diskominfo itu bahwa ini jalan jembatan rusak, nggak pernah diperbaiki. Itu dari mana Diskominfo ya dapat itu? Facebooknya punya Diskominfo kan? Iya, Yang kamu masukkan seperti apa? Ini kan mengumpulkan opini publik kan, opini dari masyarakat kan Diskominfo ini. Di Facebook itu seperti apa metodenya sehingga Diskominfo itu mengetahui ada opini publik yang mengeluhkan tentang jalan dan jembatan rusak. Seperti apa mekanismenya itu? Mereka mengetek pihak Diskominfo langsung Mengirimkan gambar. Iya, ada, dan juga di situ langsung mereka menulis keluhan mereka. Oh, di Facebook, Iya. Instagram juga, yang di aplikasi juga. Iya. Ada enggak pengaduan langsung masyarakat bisa mengadukan ke Diskominfo itu? Informasi di jalan rusak di sana, di aplikasi ini ada. Aplikasi apa kamu sebut tadi? Ada enggak yang call center atau pengaduan masyarakat tentang infrastruktur itu ada enggak di Diskominfo? Ya langsung orang bisa mengirimkan
ini jalan di sini rusak, Nggak ada. tidak ada. Jadi hanya dari media itu. Nah, kalau bicara opini publik kan tentu juga orang Diskominfo mendapatkan dari berita-berita kan. Ada dari mana tuh? Medianya apa di situ yang digunakan Diskominfo? Media cetak, media online, media apa? Media online. Hah? Media online. Jadi dia baca di media online Iya. berita tentang Keluhan masyarakat. itu, banyak berita tentang itu. Banyak Pak. Di mana kamu tahu? Saya menemukan berbagai Ah, opini tersebut di iya. Facebook, Instagram, Yang di media lah. Apakah media cetak, media online? media cetak banyak juga. Ada berapa? Dari Pos Riau, Hmm. Kilas Riau, Hah? saya, Pak. Memberitakan tentang itu Iya, sejak tahun 2019 iya. sampai 2022 terus menceritakan tentang itu. Iya. Jalan Karena jembat. di berbagai kecamatan, Pak. Mm-mm. Berita itu selalu ada, kamu lihat dari 2019 sampai 2022 di media cetak maupun online itu selalu membahas tentang itu. Iya. Jalan rusak, jembatan rusak. Ya. Nah, ketika kamu ke Diskominfo, apakah betul itu dipelajari oleh orang itu, Diskominfo itu? Melihat berita online, melihat di apanya enggak? Kalau bahasa dulu kan namanya di coupling apa? Clipping ya. Betul enggak itu jadi perhatian sama orang Diskominfo itu? Ada, Pak. Ah. Diskominfo di situ kan menjadi jembatan untuk pemerintah. Ya, seharusnya kan gitu. Iya. Nah,